tentang materi sistem kendali. Enggak, logatnya gitu mirip. Oh, Em, kan nyawe teh orang Pangkal Pinang. di minggu lalu kan kita udah diskusi tentang diagram blok ya. Nah, materi hari ini tuh lanjutan dari diagram blok. Tadinya mau disampaikan kemarin, tapi karena kemarin udah cukup Banyak. udah cukup padat ya, karena kan tentang fungsi alih rangkaian fungsi alih diagram blok yang pertama itu tanpa gangguan, terus yang keduanya ada yang pakai gangguan. Nah, terus hari ini kita ngelanjutin materi yang kemarin ya. Sebelumnya, bentar, coba buat share screen dulu. Diagram blocks. Salah ya? Oh, di HP. Pantesan. Berdiri. Kecamatan Pamungkus, daerah di Pamungkus. Nice. Share screen-nya udah kelihatan belum? Kelihatan teh. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi di minggu ini materinya itu tentang grafik aliran sinyal. Nah, kalau misalnya kemarin di diagram blok, pada dasarnya tujuan dari diagram blok itu untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu sistem proses, sistem kontrol gitu ya. Dengan caranya jadi menggambarkan gitu. Jadi kemarin diagram blok untuk sistemnya diwakili dengan kotak gitu kan, kayak kemarin ada G1, G2, H1 dan lain sebagainya gitu. Terus ada simbol lainnya, ada samping poin ya yang bulat, terus dihubungkan dengan garis yang anak panah gitu sebagai bentuk alirannya gitu. Nah, tapi ada satu kelemahannya diagram blok, yaitu diagram blok itu tuh kurang efektif dalam menyelesaikan suatu sistem atau kurang efektif dalam menggambarkan suatu sistem yang kompleks. Jadi kalau misalnya kita harus menganalisis sebuah sistem, tapi ternyata si komponen-komponen yang ada di sistem itu tuh lebih banyak gitu ya, lebih rumit. Nah, kalau pakai diagram blok, kebayangkannya gimana kita harus nyelesain step by step-nya gitu, terus harus dikaitkan dengan tabel aturan aljabarnya gitu kan, sampai pada akhirnya bisa ketemu gitu si fungsi alih yang output per inputnya. Nah, jadi pastinya akan butuh lebih banyak waktu gitu. Tapi diagram blok itu emang cukup efektif untuk menyelesaikan suatu analisis sistem yang sederhana gitu ya, yang nggak terlalu banyak si komponennya gitu. Baru kita gunakan diagram blok. Nah, ada cara lain kalau misalnya kita ketemu suatu sistem yang kompleks, nah cara kita untuk mencari fungsi alihnya itu dengan menggunakan ini, grafik aliran sinyal. Nah, pada dasarnya diagram blok sama grafik aliran sinyal ini tuh sama-sama aja, karena sama-sama jadi teknik atau cara untuk mencari fungsi alih. Gitu. Jadi mereka saudaraan gitu ya. Tapi memang yang pertama kali ditemukannya itu emang diagram blok dulu gitu, terus baru ini kayak ada anaknya gitu ya, turunannya ke grafik aliran sinyal. Nah, jadi grafik aliran sinyal itu suatu diagram yang menggambarkan seperangkat persamaan diferensial linear simultan. Nah, kalau yang kemarin di diagram blok itu disimbolkannya dengan ada kotak, terus ada samping poin bulat,
terus dihubungkan dengan garis. Nah, kalau di grafik aliran sinyal, kalau misalnya kita lihat di sini, sebagai bentuk simbolnya itu ada titik atau simpul. Biasa disebut titik, simpul, noktah, node, dan lain sebagainya gitu ya. Karena emang banyak juga penyebutannya. Tapi yang jelas di sini kita pakai istilah titik gitu ya. Nah, titik itu menyatakan suatu variabel atau sinyal. Nah, jadi kayak misalnya di sini, yang titik X1, terus X2, X3, terus ini juga ada titik, jadi yang tanda bulat gitu ya, yang tanda bulat gitu, titik. Nah, itu tuh menandai input, bisa menandai input sama menandai output. Selain itu juga menandai summing point dan menandai titik percabangan. Nah, terus selanjutnya itu ada transmitasi. Transmitasi penguatan antar dua buah simpul. Nah, kalau transmitasi nanti kita lebih jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kalau loop, lintasan tertutup, itu yang kelihatan ya dari sini ya. Ada garis setengah lingkaran yang dari sini X3 ke X2 itu namanya loop. Kita lanjut dulu. Nah, ini naon deh gila. simbol-simbol yang dipakai di grafik aliran sinyal, itu tuh yang tadi yang pertama itu ada titik. Kalau ini yang sebelah sini ya, yang X1 sama X2. Nah, terus X1, X2 ini tuh dihubungkan sama garis anak panah yang ke arahnya ke kanan. Nah, garis anak panah ini disebut cabang. Dan setiap cabangnya itu pasti punya arah. Kayak misalnya yang di sini, arahnya ke sebelah kanan. Terus yang ini juga sama ya, sebelah kanan. Ini juga sama gitu deh, karena memang di sini penggambarannya arahnya tuh dari input ke outputnya. Gitu ya. Nah, transmitasi, kita balik lagi ke yang tadi, ada kata transmitasi, itu adalah penguatan dari dua cabang. Nah, misalnya di sini, yang contoh poin B. Di sini, di poin B, itu ada dua cabang. Yang pertama ada cabang A, yang kedua ada cabang B. Nah, dua cabang ini, kalau misalnya disambungkan, dihubungkan, itu jadi cabang jadi transmitasi, jadi ada penguatan, jadi dikalikan gitu antara dua cabang. Nah, kalau sudah dijadikan kalau udah disambungkan dinamakan lintasan. Jadi kalau misalnya dia ini satu itu disebutnya cabang, kalau misalnya udah kayak gini udah disatukan gitu ya, ada beberapa cabang, terus yang ini juga jadi nyambung, ada beberapa cabang membentuk lintasan. Tugas naon, San? Nah, lintasan itu tuh ada dua macam. Yang pertama ada lintasan maju. Pasti. Lintasan maju itu pada secara sederhananya itu tuh lintasan dari input ke output gitu dari suatu sistem. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang ini, yang poin E, lintasan majunya itu lintasan yang garis lurus dari input ke output. Jadi kalau di sini kaitannya dari X1 ke X3. Nah, yang ini namanya lintasan maju. Sebentar. Nah, terus satu lagi, atau Mama itu bayar ada dulu ya, Mas? lintasan loop. Yang tadi ya, kalau yang di sini yang setengah lingkaran ini. Nah, lintasan loop tuh kalau di diagram bloknya tuh aliran feedback. Jadi kalau di diagram blok namanya feedback, yang garis yang menuju feedback gitu ya, aliran feedback. Kalau di grafik aliran sinyal disebutnya lintasan loop. Lintasan apa loop? Nah, terus kalau yang poin B, karena dia sejajar, untuk transmitasinya berarti tinggal dikalikan. Jadi yang ini awalnya cabang A dan cabang B, ada penguatan jadi lintasan AB. Nah, kalau yang poin C, karena dia berasal dari input yang sama, inputnya dari X1, terus menuju outputnya yang sama, outputnya X2, tapi ada dua cabang yang berbeda. Nah, jadi untuk penyederhanaannya bukan dikali, tapi ditambah.
Makanya di sini hasilnya jadi lintasan A plus B. Ih, Jadi kalau misalnya ada dua cabang yang bersambung membentuk garis A plus lurus, B kali C berarti. jadi menuju outputnya yang sama tapi garis lurus, berarti penyederhanaannya dikalikan. Kalau Bang N misalnya berarti kalau konteksnya 12 yang mah. poin C, itu ada dua garis Iya, yang D. dua garis Yang mana berasal D? dari input yang sama, Nah, terus masuk ke output yang sama, berarti di sini konteksnya Ya ditambahkan. kayak A kurung Gitu. A tambah B Nah, terus kurung kita tutup lihat yang kali C poin D. nah, kayak gitu. Nah, di sini yang di poin D itu ada dua cabang ya. Yang pertama ada cabang A, Bang sama Bandung sama ada Garut. cabang B yang berasal dari dua input yang berbeda, Cabor. tapi menuju satu output yang sama. Nah, terus hasil Mun dari sisan mah output cabang dari cabang A percewean. dan B itu diteruskan gitu ya, akhirnya ke output X4. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, untuk menyederhanakannya, itu berarti tinggal dikalikan aja dari cabang ini ke sini, terus dari yang ini ke sini. Makanya di sini jadinya ada AC, terus ada BC. Untuk penyederhanaannya seperti itu. Jadi pada akhirnya untuk inputnya tetap dituliskan gitu ya. Input X1, X2, tapi yang di sini output X3-nya Hilang. karena disederhanakan jadi dihilangkan, jadi hanya digambarkan jadi output X4 Oke. gitu. Nah, terus yang poin E, nah ini sebenarnya kalau bentuk yang poin E itu kalau misalnya di diagram blok itu tuh sama aja kayak gini. Nah, soalnya di sini samping poin. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak gini gitu ya. Jadi yang poin E ini bentuk representatif dari diagram blok yang ini. Nah, kalau misalnya masih ingat ini tuh yang diagram blok ini tuh ada di tabel aturan aljabar diagram blok yang nomor 13 ya. Jadi ini tuh sebenarnya Yang bisa representasi dipanjangin. dari diagram blok yang ini. Nah, untuk disederhanakannya, yang loop tadi itu Loopnya bisa dipindahin ke dijadikan kayak A. gini, jadi kayak tinggal bulat gitu ya, Oh. digambar ini jadi bulat Ini mah aja. dipendekin kalau di sini Tapi mah. yang pertama, yang Oh. cabang A dan B Mm-mm. itu harus dikalikan dulu, dijadikan transmitasi, jadi ada lintasan AB. Terus untuk menggambarkan yang loop ini, disimpan di yang paling ujung, disimpan di dekat dengan output, terus simbolnya jadi bulat gitu ya. Yang di sini cuma setengah lingkaran, kalau di sini jadi lingkaran penuh. Nah, dua ini sebenarnya sama aja, cuman kalau yang tanda bulat, yang ada tanda bulat, ini bisa lebih memudahkan aja sih ke depannya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat lagi bentuk penyederhanaan yang terakhirnya gitu ya, paling sederhananya. Nah, jadi lintasan AB per 1 min BC. Nah, AB per 1 min BC ini tuh sama aja kayak kalau misalnya di tabel aturan aljabar, jadi kayak G1, G2 per 1 min G1, G2, H1 gitu. Karena memang pada intinya mereka sama gitu ya, cuman beda di simbolnya aja. Terus paling nanti akan ada penambahan sedikit rumus untuk di grafik aliran sinyal. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah cukup paham tentang diagram blok kemarin, ke grafik aliran sinyal juga nggak akan terlalu susah. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan gitu ya. Perbandingan antara diagram blok sama grafik aliran sinyal. Kalau kita lihat di sini, yang input RS
itu kan diwakili dengan ini ya, ada titik RS juga atau simpul. Terus di sini GS diwakili di sini juga ada GS dengan ada dilengkapi dengan tanda arah panahnya. Terus ini ada outputnya. Ya. Itu ada tanda outputnya C per S. Nah, terus yang selanjutnya juga yang ini ada tanda loop sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini ada input RS, terus masuk ke GS, ada feedback, makanya dia jadi bentuknya setengah lingkaran atau ada loopnya. Nah, terus karena dia masuk ke summing point-nya min, karena dia masuk summing point-nya min, nah jadi di yang lintasan loop-nya itu dituliskan min H, karena bergantung dari si diagram log-nya. Begitu juga yang ini. Bentar. Kita close up dulu aja. Oh iya di HP ini. Si Riza Aduh tuh. ya. Keluaran notif juga nama. Tete. Twing 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 twing. Keluaran notif banyak Tinung, notif. tinung. Tinung, 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 tinung. Jadi sekarang teh ngebalas dulu WA. Kalau enggak masukin orang. Udah 37 ya. Kalau enggak. Tinung, tinung. Tinung, 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 tinung. Wah, tinung siapa kau? Sudah sistem teh pelajaran apa? Medan. Medan Jadi lagi. itu Medan teh mantap. sampai ini. Oke. Kita lanjutin ya. Sessionnya udah kelihatan lagi kan? Sudah deh. Kelihatan teh. Udah ya. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Nah, yang ini dari sini deh. Nah, karena Si ini Rijak keluar loopnya masuk. dia ada min H, itu bergantung dari si summing point-nya. Karena di sini summing point-nya tuh H masuk ke yang min, jadi di sini juga min. Nah, terus kalau misalkan yang bawahnya juga sama, yang summing point ini berarti diwakili dengan titik yang ini. Terus summing Jadi misalkan summing point-nya diwakili min dengan titik yang ini. pas Terus di sini rumus juga ada ngerumusinnya tuh feedback jadi plus atau min? HS ke summing point minus. Jadi di sini juga digambarkan ada lintasan Jadi satu loop min kan. ke arah summing point. Oh. Terus nilainya min HS. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Teteh mau tanya. Boleh. Siapa ini? Wirawan teh. Teteh mau Wirawan. nanya. Boleh. Gimana kabarnya? Untuk di grafik ini sama enggak kayak yang tabel nomor 13 kalau misalnya di ininya min HS di sininya di 1 plus HS teh. Jadi AB 1 plus PC. Oke. Nah, kalau di sini Serius. Di situ teteh. Ayo, nggak ada. Oh iya benar sama. Kayak waktu kemarin. Soalnya itu lihat BC-nya plus. Nah, jadi Jadi satu min BC. BC kan Ya, ya. kalau Gitu. misalnya yang di Nah, sini itu mah jadi orang plus. tanya itu kalau di maksudnya teh. sini Oke. sebenarnya bisa juga sesuai dengan tabel yang nomor 13 gitu ya. Nah, tapi yang jadi bedanya kalau di grafik aliran sinyal, karena kita nggak pakai si tabel, jadi nanti akan ada rumus baru untuk cara mengerjakan grafik aliran sinyal. Nah, kalau misalnya di sini untuk simbolnya, kalau misalkan di diagram blok kan kita lihat kalau misalkan di sini simbolnya min, berarti nanti di tabel mohon maaf, maksudnya berarti nanti di hasilnya jadi plus ya, karena kan kebalikannya, karena dia feedback gitu ya. Begitu pula kalau misalkan dia summing point-nya plus, jadi hasilnya itu min. Itu yang kita dapat dari tabel aturan aljabar yang nomor 13. Nah, tapi kalau di grafik aliran sinyal, kita nggak pakai lagi itu. Di sini kita cukup untuk
mensimbolkan si loopnya dengan tanda minusnya. Jadi kalau misalkan di sini summing poinnya min, di sini juga harus ditulisin ada minnya gitu. Kalau misalkan di sini plus, ya berarti di sininya juga plus. Nah, nanti Jadi hasilnya kalau itu untuk gitu. nanti Oke. hasilnya, sebenarnya iya sama-sama aja gitu ya. Hmm. Secara apa ya? Secara dasarnya iya Besar. kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang min jadi plus gitu, yang plus jadi min. Nah, tapi di sini kita udah nggak pakai lagi tabel yang kemarin, nanti ada rumus baru. Nah, jadi dari sini Ayo, akan masuk ngarumus lagi ke mulu. ada namanya rumus penguatan mason. Itu jadi lanjutan setelah kita membuat grafik aliran sinyal untuk mencari sampai fungsi alihnya. mampus. Gitu. GN2, Terjawabkah, Wirawan? NG1, Ya, baik teh, makasih. NG2, Oke. dibulat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Sampai sini Ada dulu soal gitu ya. Belum ada? Belum. Atau kita coba lanjutin dulu aja ya. Wow, Ya mantap. tuh. Nah, Oh. kita Mana dong kalau lanjutin ke empat yang langsung? ini. Nah, kalau misalnya kita Oke, yang lihat di empat sini langsung. ada diagram blok. Ya, di skip Ini kemarin berarti ada tiganya dua mah input ya. gampang katanya. Ada inputnya R1 sama R2. Terus Gampang, keluarannya gampang. Kait dua, katanya. ada Nggak tahu. C1 sama C2. Ya. Nah, gimana cara merepresentasikan, bagaimana cara kita ngegambarkan dari si diagram blok yang sebelah kiri ke grafik aliran sinyal, itu tuh sebenarnya mudah karena memang Mudah. kita Z cuman tuh, guys. lihat Udah. si Z. arah Jet. garis, Jet aja. arah si cabangnya aja. Cabang Karena di olahraga. sini dia ada lintasan maju, kita gambarkannya ini. Terus di sini juga ada lintasan maju lagi, gambarkan ke sini. Nah, kalau yang ini kelihatannya jadi ada garis yang menekuk gitu ya, padahal sebenarnya kalau disederhanakan itu bisa jadi lurus aja gitu diagonal. Makanya digambarkan seperti ini. Yang ini juga sama. Jadi yang ini lurusnya garisnya yang tekuk-tekuk gitu tuh kalau misalkan disederhanakan ke grafik aliran sinyal itu tinggal jadiin garis diagonal aja. Gitu. Nah, sebenarnya sama-sama aja ya untuk penggambarannya karena memang mereka pada intinya dua cara atau dua teknik yang berbeda, tapi untuk mencari fungsi alih gitu ya, sama-sama mencari fungsi alih. Jadi untuk menggambarkan ke grafik sinyal dari diagram bloknya juga bisa lebih mudah gitu. Selanjutnya, nah ini yang tadi sempat disinggung, yaitu rumus penguatan mason. Kalau kemarin di diagram blok, stepnya tuh kan kita ini dulu ya, menyederhanakan dulu gitu, kayak yang mana dulu nih yang bisa kita, yang paling mudah untuk kita sederhanakan gitu. Biasanya diagramnya, biasanya kita cenderung memilih diagram yang terdiri dari yang loopnya tuh masih kecil gitu. Jadi loopnya kecil, yang kecil baru deh keseluruhan gitu ya. Atau dari yang loop komponennya paling sedikit, baru ke komponen yang paling besar. Nah, terus kalau yang di diagram blok kemarin, kita harus berpacu dengan yang tabel aturan aljabar. Kita harus melihat dari sana gitu ya, sebagai mempermudah kita untuk menganalisis. Baru di akhirnya ketemu C per R-nya atau fungsi alihnya. Nah, kalau di grafik aliran sinyal, dari yang tadi grafik, kita tinggal masukkan ke rumus penguatan mason. Gabut, man. Nah, rumus penguatan mason ini secara dasarnya, rumusnya tuh yang P, yang kelihatan di sana ya. Ada P sama dengan 1 per determinan, yang tanda delta kita sebutnya determinan. Jadi disebutnya 1 per determinan sigma K PK. Atau kalau yang tadi itu dari lintasan. Lintasan kan terdiri dari beberapa cabang ya. Nah, jadi dikalikan dengan yang lintasan tadi. Terus dikalikan lagi dengan kofaktor. Yang delta K itu namanya kofaktor dari determinan. Nah, kofaktor ini
sebenarnya lebih ke menunjukkan nilai yang mewakili hubungan antara si penguatan lintas maju sama lintasan loop. Jadi kofaktor K itu mewakili hubungan antara penguatan lintas maju sama lintasan loop. Nah, hubungannya apa? Hubungannya tuh lebih ke apakah si lintasan loopnya itu Bukan luar negeri, guys. melewati Friend lintasan zone. maju, jadi kayak bersentuhan sama lintasan maju atau enggak gitu. Kata Omoy. Yang namanya kofaktor Sugoi. K. Nah, terus dalam mencari determinannya, di sana ada satu min sigma A LA. Nah, LA ini tuh dari jumlah lintasan yang ada di sistemnya, terus ditambah sigma BC, LBLC. Nah, kalau LBLC itu berarti penguatan dari lintasannya, terus dikurangi sigma DEF dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari sini ke sini, ini pasti akan digunakan gitu ya, pasti akan selalu digunakan. Jadi yang satu min sigma LA atau satu dikurangi seluruh jumlah lintasan itu pasti akan kita pakai terus. Nah, tapi kalau misalnya yang dari sini ke sini itu kondisional, jadi tergantung dari sistemnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk tandanya kan yang awalnya min ya, terus plus, min, plus. Nah, seterusnya juga gitu. Jadi min plus, min plus, min plus, min plus. Gitu. Pakai Sampai gramatikal terakhirnya itu gitu. lagi ya, bahasa Kenapa Inggris. di sini titik-titik? Karena tergantung dengan si kerumitan sistemnya. Kalau makin rumit sistemnya berarti kesananya juga kita dalam menuliskan si penguatannya juga akan lebih banyak. Tuh. Nah, kita lanjut dulu ke contoh soal. Nah, Viral. misalnya di sini kita punya bentuk diagram blok. Nah, untuk mencari fungsi alih dengan menggunakan grafik aliran sinyal, nah dari diagram blok ini berarti perlu kita ubah dulu ke grafik aliran sinyalnya. Baru nanti setelah ini bisa kita analisis untuk dimasukkan ke rumus penguatan Mason yang tadi. Enggak. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat gitu ya, cara untuk mengubah ke grafik aliran sinyal dari diagram blok, yang terpenting adalah tadi itu simbol-simbolnya. Kayak titik itu mewakili input, output, summing point, sama titik percabangan. Nah, makanya di sini input, terus ada summing point lagi, ada summing point lagi, terus ada titik percabangan, terus ada output. Nah, semua yang ditandai itu berarti notasinya, simbolnya di grafik aliran sinyal jadi titik gitu ya. Nah, makanya di sini ada titik di dekat RS, terus ini ada titik lagi mewakili summing point yang ini, terus ini ada titik lagi mewakili summing point yang sebelah sini, terus yang ini titik mewakili summing point sebelah sini, terus yang ini ada titik lagi, yang ini titik percabangan yang ini, yang ini juga ada titik ya di antara G2 dan G3 mewakili titik percabangannya ini, terus yang ini output, titik yang ini. Nah, jadi kita bisa bikin dulu nih titik-titiknya yang mana aja. Yang terpenting titik itu mewakili input, output, summing point, sama titik percabangan. Kalau misalnya di diagram blok. Nah, terus selanjutnya tinggal kita buat dulu lintasan majunya. Lintasan maju itu tinggal yang tadi titik-titik dihubungkan dalam satu garis lurus ya. Makanya ini dihubungkan jadi seperti ini. Nah, terus kita mulai untuk menentukan si loop-nya. Nah, ini titik percabangan dari sini, ada feedback H1 ke summing point-nya plus. Nah, makanya di sini simbolnya, gambarnya jadi seperti ini. Jadi H1. Nah, terus selanjutnya itu ada feedback H2 ke summing point yang plus. Summing point plus. Plus atau min? Oh, min. Min. Nah, karena ini ada feedback lagi H2 ke summing point yang min, nah maka dari itu di grafiknya pun ada lintasan loop, di sininya ditulis min H2. H2O.
Nah, terus yang terakhir ini ada feedback lagi ke samping poinnya minus karena dia nggak ada komponen lain gitu ya, nggak kayak di sini ada 1, di sini ada Blank H2, kalem. berarti kan nilainya 1. Terus masuk ke samping poinnya Au. min, jadi makanya di sini diwakili dengan lintasan loop, ditulisnya min 1. 1 Oke. min G1 Sampai G2 sini dulu. G3. Ada yang mau ditanyakan? Teh izin bertanya, Cok. beresnya jam berapa? Kita pasti ditanya, oh iya, Belum ada dengan siapa, sepertinya Cen? ya. Pak Teh, mau nanya apa? Apa kabar Teh? Kita lanjut dulu kalau gitu ya. Nah, Nggak diiniin, karena tadi kita udah mengubah dari diagram blok ke grafik alirannya, sekarang disederhanakan. kita tentukan lintasan maju, loop, determinan, kofaktor dari determinan. Nah, dari 4 poin ini yang nantinya bakalan dimasukin ke rumus penguatan Mason. Selanjutnya, gimana cara kita menentukan lintasan maju, loop, dan determinannya? Jason. Nah, yang perlu diingat, lintasan maju itu berarti lintasan yang dari input ke outputnya. Biasanya emang berupa garis lurus gitu ya. Tapi nggak selamanya garis lurus. Kalau misalnya ini ada lintasan maju, terus arahnya ke kanan, terus misalnya ada loop, tapi arahnya juga sama ke kanan. Nah, berarti kan ini dia jadi ada 2 lintasan ya. Yang satu ke sini, terus yang satu lagi ke sini. Tapi karena dia sama-sama menuju output yang sama gitu ya. Nah, makanya yang ini juga disebutnya lintasan maju. Jadi kalau misalnya konteksnya ada yang kayak gini, berarti di sini lintasan majunya ada 2. Lintasan maju itu jadi lintasan yang dari input ke output. Jadi arahnya juga sama. Nah, kalau di sini karena dia lintasannya cuma lurus aja, karena kalau dilihat ini loopnya juga arahnya berbeda ya. Terus juga yang loop ini arahnya berbeda, ini juga berbeda, jadi cuma ada 1 lintasan majunya. Nah, makanya di sini ditulis lintasan majunya P1 sama dengan G1, G2, G3. G1, G2, G3, jadi yang ini. Nah, udah nih ketemu lintasan majunya. Terus kita tentukan loopnya. Sebenarnya sama aja. Kalau loopnya itu berarti ada 3. Yang pertama ini dulu. Berarti G1, G2, H1. Yang ini. Terus L2. Yang ini. Berarti G2, G3 dikali min H2. Makanya di sini hasilnya yang L2 jadi min G2, G3, H2. Terus yang terakhir itu yang paling gede yang ini. Yang G1, G2, G3 dikali min 1. Makanya di sini hasilnya jadi min G1, G2, G3. Nah, setelah itu tentukan determinannya. Nah, tadi dalam menentukan determinan itu 1 min sigma dari si lintasannya, jumlah lintasannya. Nah, yang dihitung itu tuh lintasan loopnya ya. Nah, makanya di sini untuk determinan dimasukkan 1 min dalam kurung L1 plus L2 plus L3. Setelah itu dimasukin tuh L1, L2, L3-nya berapa gitu ya. Makanya hasil si determinannya jadi 1 min G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3. Nah, selanjutnya kita menentukan kofaktor dari determinan. Yang di bawahnya jadi plus? Nah, kalau menentukan kofaktor, ini ada syarat khususnya. Jadi ini boleh ditulis atau boleh diingat-ingat ya. Nilai kofaktor dari determinan suatu grafik aliran sinyal itu nilainya antara 1 atau bukan sama dengan 1. Dia akan bernilai 1. Nah, jika masing-masing dari si
itu bersentuhan dengan lintasan maju. Ya, Nggak contohnya jelas yang tuh ini. ya, patah-patah. Semua loopnya, mau yang loop yang ini atau yang ini sama yang ini, itu sama-sama ya, semuanya bersentuhan ke merah? lintasan maju yang garis lurus. Enggak. Nah, jadi di sini konteksnya dia akan bernilai 1. Oke. Nah, si kofaktor itu tidak akan bernilai sama dengan 1 jika terdapat atau jika ada 1 atau lebih dari lintasan loop yang tidak bersentuhan dengan lintasan maju. Misalnya di sini ada garis, terus ada lintasan maju, ada lintasan loop gitu ya. Karena tadi lintasan loop kan bisa yang bulat gini. Jadi di sini ada lintasan loop yang ini, terus ada lintasan loop yang bulat semuanya gitu ya, kombinasi. Terus di sini ada lagi nih lintasan loopnya. Terus di sini ada lagi loop, di sini juga ada loop, di sini ada loop, terus di sini juga ada loop. Ayo, Nah, kalau di kondisi ini berarti ada 2 lintasan loop yang tidak bersentuhan sama lintasan maju, yaitu ya, lintasan loopnya ini ya sama yang ini, ya, karena dijauhkan dari si 5 lintasan lintasan maju yang loopnya teh. ini. ya. Nah, Bentar. kalau misalnya kondisinya seperti ini, Berarti maka kedua. hasil dari kofaktornya nggak bakalan 1, tapi nantinya itu jadi 1 min jumlah dari si lintasan loop yang tidak bersentuhan dengan lintasan maju. Misalnya kan, yang jadi ini dua. lintasan loop AB, misalnya yang ini lintasan loop CD. Jadi nanti si kofaktornya jadi 1 min 2. AB Min B. plus CD. Wah, ribet atuh. Nah, jadi yang perlu diingat, kalau misalnya jadi kofaktor itu akan bernilai 1 jika seluruh lintasan loop bersentuhan sama lintasan maju, dan tidak akan bernilai 1 jika ada 1 atau lebih dari lintasan loop yang tidak bersentuhan dengan lintasan maju. Banyak. Jelasin lagi kofaktor dari determinan. Tadi soalnya kurang jelas. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan nih Patah-patah ya lintasan tadi yang mana majunya, ya? loop, determinan sama kofaktor, tinggal kita masukin ke rumus penguatan Masonnya. Nah, tadi rumusnya itu yang ini. Yang P itu sama dengan P1 dikali determinan, dikali kofaktor per determinan. Nah, di sini tinggal dimasuk-masukin aja. Tadi P1-nya ini G1, G2, G3. Jadi G1, G2, G3, terus kofaktornya 1 dikalikan dengan 1, hasilnya juga jadi tetap ya, G1, G2, G3, per determinannya tinggal disalin. Yang bawahnya ini, itu jadi hasil R-nya. Nah, makanya bisa jadi plus di gitu ya? sini C per R-nya bisa diketahui. Jadi G1, G2, G3 Itu yang nomor per 3. 1 min G1, G2, H1 Kan plus tadi itu G2, G3, H2 plus G1, G2, H3. Nah, ini fungsi alih dari grafik ini. Sebenarnya sama aja, berarti yang C per R yang tadi itu tuh fungsi alih dari diagram blok yang ini. Tuh. Sampai sini dulu. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Topik mau nanya nggak? Ya. Saya izin bertanya tuh. Boleh. Ini siapa? Ikhwal Nurdin teh. Ihwal. Kaset. Izin bertanya, untuk menentukan urutan loop 1, loop 2, dan loop 3 itu bagaimana ya teh? Ada ketentuannya atau tidak? Oh, oke. Sebenarnya nggak ada ketentuannya sih. Tapi paling dari yang kecil. Kan itu paling yang nomor kecil 3 dulu tuh. gitu. Yang 3 tapi yang terakhirnya bisa jadi kalau plus, misalkan di kan sini atasnya minus. Kondisinya konteksnya jadi yang lebih kecil dulu. Mana yang minus kecil mana? dulu. Itu yang tentukan determinan tuh. Dulu, Yang ketiganya. ini, Yang ketiga gede, sama gitu yang ya. kedua tuh kan. Tapi nggak ada ketentuannya Yang keduanya tuh kan mau minus yang minus. gede dulu atau yang Kenapa kecil bisa dulu jadi juga plus nggak gitu? apa-apa. Yang depan nih. G1, G2, H1 dikali minus. Terima kasih. Tapi itu minusnya masih ada. Ya, ada kan lagi itu mah yang plus asalnya. ditanyakan? Plus gimana?
Ya yang awalnya plus jadiin minus, yang minus jadiin plus. Izin bertanya teh. Ketiga Boleh. guys. Bentar. Ini Kalau sama Karima teh. Oh, Karima. iya iya Karima. iya. Udah Oh, oke. yang ngerti. Kalau Terus, untuk angka 1 Ngerti, di udah. grafik aliran sinyal itu apa teh? Sip. Grafik aliran yang sinyal. kofaktor Oh, yang ini ya. masih belum ngerti. Tanyain lo itu. Oh iya, belum dijelasin. Oke, makasih Oh, Karima. itu. Nah, Atuh, untuk Yang mana? satu di sini, nggak tahu. itu tuh dari si determinannya. Atau dari si nilai kofaktornya. Nah, di sini kan Hah? untuk mencari rumus determinan tuh sama dengan 1 min sekian gitu ya. Jadi 1 min penjumlahan dari si lintasannya. Nah, di sini sebenarnya tanda 1 di sini itu opsional, bisa ditulis di lintasan maju atau enggak gitu ya. Tapi kalau di sini konteksnya sebagai tanda aja sih. Kalau dia tuh nilainya, si kofaktor dari si grafik aliran sinyal ini tuh nilainya 1 gitu. Si lintasan majunya. Karena semuanya lintasan loop tuh bersentuhan sama lintasan maju, jadi di sini ditandain 1-1. Tapi sebenarnya itu opsional sih. Di sini hanya sebagai penanda aja. Gitu. Terima kasih. Oke. Sopik. Saya masih belum mengerti semua. Ada Nggak lagi semua. yang mau ditanyakan? Boleh dijelasin Sun ya? Atau kita absen dulu ya? Belum di Oke. absen tadi. Oke. Nggak ada tugas ya ini ya? Hari ini kita absennya Semoga. manual dulu ya teman-teman. Semoga ya kita berdoa kepada Absen dulu Tuhan deh. Yang Maha Esa. Irfani. Siap, Honorable. Oke. Norma. Hadir teh. Oke. Afra. Hadir teh. Cewek dulu semuanya. Oke. Aina. Enggak dari atas ya mana? Hadir teh. Nah, cewek Oke. semua tuh. 3. Septiana. Oh, kan. Setiana perempuan. Oh, kok kira Ada. sangkat ya Oke. teh perempuan. Gispa laki-laki ya. Oke. Masya. Iya. Masya. Soalnya nama keduanya teh Satria gitu. Satria Betul ya. Putra Pamungkas. Karima. Oh, tadi anjing. ada. Putra. Oh, Jen. Putra. Jenu. Hadir teh. Oke. Lebih Riza. ke gimana? Dekat-dekat kata Sipa gitulah. Si Pak dekat sama si Pak. Riza. Kita lewat dulu ya. Ihsan. Hadir Isan. kan. Oke. Hey. Naufal. Gak mantul suaranya. Hadir teh. Oke. Muhammad Reza. Reja Arab Hadir teh. Tapian. Ian. Oke. Taufik. Fik. Hadir teh. Fik. Oke. Aditya. Hadir teh. Wah, mantul guys. Oke. Kalau Rifki. santuy. Orang bisa Rifki orang. Rifki. Hadir teh. Kita lewat dulu ya. Ya, ada Gispa. tadi. Siap hadir teh. Oke. Hai, mantap. Wahyu. Hadir teh. Nah, Oke. Hasna Putri. Hadir teh. Oke. Alwasi. Hadir teh. Oke. kayak Meisya. udang sih sih juara. Hadir teh. Oke. Devi. Hadir teh. Oke. Taufik. Rangga. Hadir teh. Oke. Fadil. Siap hadir teh. Oke. Muhammad Abdillah. Hadir teh. Oke. Alvan. Hadir teh. Oke. Waliudin. Gak ada mic ya. Anjing. Kecuali. Waliudin. Pindah. Pindah. Anjing. Pindah Kecuali. hadir teh. Oke. Oh. Michael. 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 Oke. Ihwal tadi ada. Ihwal Hadir juga tuh. ada. Muhammad Reza. Oke. Muhammad Reza. Hadir teh. Oke. Ini Muhammad tadi tentuinnya dari mana Rizaldi. sih? Dari Ada, Teh. 200. Enggak maksudnya Ada. teh. Oke. Kan normal Torik. angkatan. Tayang selanjutnya gitu. Hadir teh. Oke. Hasnatu Zahra. Hadir teh. Efek ya terus kan efek suara Oke. kan. Fatia. Hmm. Hadir teh.
Faris. Faris. Faris, Hadir ada teh. Faris. Oke. Ridwan. Hadir teh. Ridwan Oke. Kamil. Masya. Dengerin Kak. Adik nih. Riza. Iya. Rifki. Masya Allah. Waliudin. Belum ada. Oke. Si Masya Rifki. gak ada. Oke. Nah, Masya, Riza, Waliudin Tumben sih Mas ya. ada di room. Kan ini yang ngejelasin si Masa. Oh, beja tuh. Beja tuh. Oke, nanti dicek lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Lagi tanyain guys ke bakal ada terminan. Oh, udah ngerti dah. Pokoknya misalkan gitulah. Jadi karena ini lanjutan dari materi diagram blok, Lo nggak ngerti ya. jadi kalau misalkan kita udah cukup paham di diagram blok, Checklist ke 1. grafik aliran sinyal juga bisa lebih mudah. Gitu. Iya. Ih, asli yang kobaktor gimana guys? Jelasin guys. Jadi Kurang gini, Ada yang mau ditanyakan? faktor tuh gimana ini apa siarahnya itu tuh? Yang mana? Itu kan yang dari RS Izin ke bertanya, CS. Apa sih itu namanya tuh? Boleh, ini dengan Lintasan siapa? ya? Ada Iqbal Nurdin Yang lagi loop, tuh. yang loop. Ya kan Oh, itu ya. lintasannya satu tuh. Gimana? Jadi Apakah di determinannya satu. grafik Nah, aliran sinyal Pak, ini ada jadi perpindahan misalkan sama determinannya poin gitu? itu tidak sama dengan Perpindahan satu sama tuh. poin. Jadi misalkan Oh enggak. Di sini ada loop enggak ada. yang nggak nyentuh si lintasan. Jadi loop Jadi di antara loop gitu. lebih simpel sih sebenarnya. Si loopnya tuh ada di aliran loop sinyal gitu. tuh. Soalnya Loopnya yang tuh ada di loop, dari berarti awal ada di atasnya sama H2 poin misalnya. langsung Jadi kan kita ubah nggak jadi nyentuh titik, sama diubah lintasan. jadi Iya. Nah, jadi simbol di nggak akan grafik sama aliran dengan satu, sinyalnya. tapi Terus nanti nggak satu ada min acara yang mindahin gitu ya. H1 Loopnya ke min belakang, H1 ke depan nggak ada gitu. misalkan Jadi ya cukup gitulah anjing tinggal pokoknya. disalin aja gitu. Kita nyalin gambar, bukan nyalin sih ya. Jadi kayak menggambarkan kembali dari diagram blok ke Itu kenapa grafik jadi aliran sinyal, tapi jadi min 1 ya gitu? tinggal Plus 1 itu teh. digambarin Hah? aja dari si Yang nomor diagram 5, blok yang nomor belum 5. diubah apa-apanya gitu. 5. Kayak Nah, misalnya P1 dari kan sini G itu. Kali itu mah dikali G1, langsung G2, aja G3 dikali Ya. 1 itu mah. Itu kali digambarkan 1, titik 1. dengan tadi caranya. Kali ya. Yang titik berarti kurangnya mewakili plus aja. input, output, sambil Ganti. poin sama titik percabangan. Oh, ini. Terus arahnya juga tinggal disalin gitu ya. Yang feedback di sana, aliran feedback di sana dijadikan lintasan loop di grafik aliran sinyal. Aman Gitu dia. sih. Jadi nggak ada yang dipindah-pindahin gitu. Wow. Baik teh, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sambil nunggu gitu ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain lagi, untuk perihal tugas, jadi ini teman-teman untuk tugas tuh, Padahal nggak upload ke spot ya, kenapa dali? kalian mau kerja sama, misalnya kerja sama teman-teman juga boleh gitu ya. Tapi tolong gitu buat filenya itu jangan asal kopas, karena beberapa hari yang lalu gitu ya, Bapak sempat minta beberapa file gitu ya, tugas yang udah dikumpulkan ya terus gitu ada file yang sama banget gitu, cuman ganti nama aja. Nah aku kan nggak tahu ya, maksudnya ya aku juga emang nggak sampai sana lagi. Samanya jadi sama untuk gimana dulu anjing? Kalau kerja sama boleh banget ya. Aing ningali Shopee jeung urang da asa beda di compare ge anjing. Sistem kendali kurang beda jauh lagi sama teman sekelas gitu ya, khusus buat Ente kirimin cik Mente. Ngejelasin yang kemarin gitu ya. beda yang kemarin mah. Terus kadang nggak gambar sendiri pakai pensil gitu dulu tuh. Di paint. Tapi untuk si filenya tulis sendiri-sendiri. Jadi pakai gaya kalian masing-masing ya. Enggak pengen jadi, belajar. Tulisannya ya pakai ala kalian lah gitu, jangan sama. Nah, terus karena dicek juga, pas dicek lagi gitu ya, oh ternyata iya masih nggak ada ngumpulin gitu, beberapa yang kayak gitu. Nah, untuk yang tugas-tugas kemarin udah lah ya. Yang di spotnya nggak kekumpulin? Karena udah direkap juga. Tapi untuk tugas nanti orang nanyain ke si Teteh. Jadi mohon untuk ya jangan gitu lagi lah ya. Jangan yang kopas keseluruhan gitu. Paling kalau lihat-lihat pekerjaan teman, boleh ya seenggaknya salin gitu ya, salin dengan ketikan kalian sendiri gitu.
Tapi yang paling penting itu tulisannya gaya kalian Iya sendiri, sama. Orang pakai ya ala kalian lah kayak gimana. Nah, terus juga mengingatkan sebentar lagi bakalan ada kuis. Oh, mantap. Kuis pertama sistem kendali. Materinya itu dari awal. Yang awal tuh kan kita diskusi tentang pengertiannya dulu ya, kayak pengertian sistem, open loop, Ya. closed loop gitu. Terus Terbuka, tertutup pertemuan ya. keduanya ke Ya. Laplace, Ya. terus diagram block, Laplace. sama ini ya, yang keempat, Oh, pertemuan keempat Laplace, ke iya, grafik anjir. aliran sinyal. Nah, jadi nanti ketika kuis, materinya tuh yang tadi, yang dari awal sampai hari ini. Yang Laplace Sampai sih belum belajar pertemuan lagi keempat aja. tentang grafik aliran sinyal. Nah, buat kalian dulu nih kesiapannya. Sebagai opsi, untuk kuis tuh bisa pertemuan 5, bisa pertemuan 6. Mau pilih yang mana? Pertemuan 5 atau 6? 5. Ngap. 5 lebih Ya, baik. dipikir-pikir Naon sih? dulu misalnya. Kuisnya mau Pengen. pertemuan 5, pertemuan 6. Sekarang Bentar pertemuan lagi berapa? lah. kuis gitu ya. Yang 5, pertemuan berapa? 4. Mau Besok. pertemuan minggu depan atau 2 minggu yang akan datang? Minggu depan. Minggu depan. Pada kalau misalnya besok lagi gitu ya. Ada ini baru. Nama lagi Pertemuan 5 atau pertemuan 6? Bentar lah diskusin dulu gitu tuh. 5. Lah Ibu ya mau gitu. tanya dulu teh. Boleh. Mau Ini sama? pertemuan 5 atau 6? Aina teh. Aina, oke. Oh ya, gimana Aina? Kalau buat kuis Beban. di pertemuan 5 atau 6, materinya tetap sampai sini juga ya teh? Kalaupun di Iya. pertemuan 6. Iya, sama kok. Jadi ada Oh, dua opsi sama gitu, aja. pertemuan 5 atau pertemuan 6. Sama Tapi aja, sama-sama aja sampai grafik aliran sinyal. Sama aja, Terus Pik. untuk soalnya juga nggak akan Mending yang banyak-banyak. sekarang biar gak Karena pusing sama yang besok. menyesuaikan dengan waktunya Iya. ya, kan kita 2 SKS nih. Ya, paling berapa soal ya? Nggak akan banyak-banyak pokoknya. Karena ini kuis juga. Pertemuan 5 atau pertemuan 6? Tapi mungkin kalau misalkan masih ngambil di ngebahas ini pertemuan setelah 5, yang di bahas pertemuan tugas yang 6, tadi. di pertemuan 6 kan kita bisa Mau langsung lanjut ngumpulin di nih ke spot. materi yang baru gitu ya. Oke. Materi setelah kuis. Jadi nantinya juga di akhirnya bisa lebih cepat gitu. Ya. Kalau misalkan di pertemuan ke-6 juga nggak apa-apa. Jadi di pertemuan 5 minggu depan mungkin kita bisa diskusi ya. Maksudnya bisa diskusi lagi gitu, kayak review ulang materi dari awal sampai hari ini. Gitu. Matek Jumat dah matek mah. Jawab teh. Boleh. Kuisnya di pertemuan 5 aja. Pertemuan 5 minggu depan berarti ya? Iya. Ya. Oke. Minggu depan. Ini udah disetujui oleh yang lainnya? Setuju. 2. Yang lainnya gimana nih? Setuju teh. Minggu depan aja? Ya. Pertemuan 5. Pertemuan 5. Oke. Minggu depan. Kita kuliahnya udah 1/4. Karena minggu depan jadi dikasih spoiler dikit lah ya. Udah 1/4 ini teh. Nah, untuk nanti soalnya nggak akan jauh dari apa yang udah di PC aja lah. kasihin di tidak- PPT atau mungkin iya, tugas. Hmm. Tapi mungkin akan lebih sedikit ini ya sedikit beda lah ya, dibedain lah ya dari tugas-tugas sebelumnya. Terus Main mungkin apa teh? entah lebih susah atau gimana, kita lihat nanti aja. Tapi soalnya nggak akan banyak. Kalau Entah itu satu pertemuan 2 kali 1 soal atau gimana, tapi yang biasanya Jadi suku ke 126. banyak gitu ya. Jadi berapa Terus juga tuh? untuk sistem kuisnya, kita santai-santai aja lah ya. Kuisnya nggak akan kayak mata kuliah lain yang perlu on cam, tidak, tenang aja. Nah, tapi yang jelas untuk aturan nanti kuis itu harus sesuai deadline. Jadi kalian mau beres gak beres, pokoknya kiriminnya sesuai deadline. Kalau biar tenang sih, biasanya 10 menit sebelum si deadline pengumpulannya udah dikumpulin ya. Nah, nanti dikumpulkannya biasa lewat spot sama email juga. Tuh orang spot nggak ke Paling ini. nanti Nggak kekirim. nggak tahu Astaga. nanti pada masuk di Meet atau enggak, tapi kayaknya bakalan masuk dulu untuk daftar kehadiran ya. Jadi setelah itu ya kalian kerjain aja.
Gitu. Berarti pertemuan 5 ya. Beja tapi Pertemuan kayaknya 5 mau. kita buat kuis. iya bertanya apa kabar? Teh, izin teh. Boleh? Nama saya Taufik teh. Oh ya, Topik gimana? Kan saya teh ngumpulin ini teh, ngumpulin tugas lewat email. Tapi lupa gak ngumpulin lewat pot gimana teh? Sebenarnya di spot itu Benar. harus karena itu kan langsung ke Bapak ya. Ya. Tapi ke email juga harus sih sebenarnya. Karena memang kalau aku nggak bisa ngecek, nggak bisa. Jadi nggak punya wewenang untuk lihat spot ya. Tapi kalau misalkan cuma ngirim ke email, ke spotnya lupa, nggak apa-apa sih. Yang penting ke emailnya. Spot juga penting. Jadi gimana ya? Jadi kalau bisa emang dua-duanya sih. Tapi kalau misalkan kondisinya udah kayak gitu, yang penting udah ke email, udah diperiksa, Saya ya tahu udah nggak ngirim apa-apa, ke berarti spot udah tapi direkam kehapus gimana tuh? gitu. Tapi tetap ke depannya di spot sama di email. Kecuali kalau misalkan Bapak kayak yang kemarin tuh, Bapak kan deadline-nya terlalu ini, kelas ini apa kelas sebelah ya? Pokoknya Bapak tuh salah buat masukin deadline pengumpulan tugasnya gitu kan. Akhirnya kan di spot jadi susah. Jadi kalau kondisinya seperti itu di email aja juga nggak apa-apa. Ya teh, baik teh, terima kasih teh. Yuk teh. Oke. Nah, untuk tugas-tugas Nyantai juga banget gitu aja. ya. Yang penting Yuk. kerjainnya tuh mengumpulkannya itu sesuai deadline. Jadi kalau misalkan kalian belum beres atau mungkin baru setengahnya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sesuai deadline. Karena untuk isinya bisa lebih dipertimbangkan gitu dibanding kalau misalkan yang lebih dari deadline. Ya, apa ada yang mau bertanya? Teh mau tanya, Boleh. Ini dengan siapa? Wirawan teh. Oh, oke. Buat kuis nanti, buat bikin diagram log pakai Word nggak teh? Atau kayak di kemarin di PDF-in lagi? Oh iya tuh, jadi keingatan. Tulis tangan ya. Jadi nggak perlu pakai Word, nggak perlu diketik. Bisa di kertas HPS, Diketik bisa mah di berapa kertas jam folio. atuh anjing? Lama. Jadi langsung tulis tangan aja. Nanti di scan, ya di scan terus di PDF-in. Teh, Si teh. tugas, Oke. email, kuis. Ya kuis. Oh, ditulis tangan kuisnya. Hmm. Main di Word, orang mah. Ada lagi Bisa yang mau dikopas. ditanyakan? Lebih cepat di Word orang mah. Saya teh izin bertanya teh. Boleh. Tulis teh Dengan siapa? Rizaldi teh. Rizaldi. Gimana? Kuisnya open book teh. Close book ya. Close book. Tapi kalau misalnya kerja kelompok boleh. Gitu. Ininya gitu, kalian aja. Gitu aja guys. Tadi kan guys. Close Teh kalau book misalnya ya. ngerjainnya di satu rumah temen gitu. Barengan gitu Baik teh, ngerjainnya. makasih teh. Boleh gak gitu. Oke. Berarti kuisnya close book. Terus pengerjaannya tulis tangan, bisa pakai kertas HP atau folio gitu ya, nanti di scan terus di PDF-in, kirim. Terus yang paling penting harus sesuai deadline-nya. Kalau bisa sih biar lebih amannya gitu ya, 10 menit sebelum deadline pengumpulan udah terkirim emailnya. Terus juga untuk soalnya nggak akan jauh sama apa yang udah dikasihin. Paling ya kalian tinggal memperdalam aja. Kalau misalnya Bapak nyumbang soal, terus di luar dari yang aku bikin sama Fidel gitu ya kan bisa aja gitu. Nah, kalau gitu kan tentukan volume bisa jadi luas dari lebih sulit atau gimana gitu ya. Yang penting persiapan aja weh. Anjing beda jauh banget. Lebih perdalam lagi di Laplace dan diagram blok. Gitu. Bapak luas udah dari lingkaran bilang, ini katanya aja. Laplace diagram blok. Itu sih kayak jauh betul. Dua itu keluar tema kayaknya nanti bakalan ada di soalnya. Terus bisa jadi lebih disuruh kayak ngejabarin step by step-nya atau gimana. Pokoknya ya belajar aja lah dari awal sampai yang terakhir ini grafik aliran sinyal. Oke? Oke. Alright. Kok dinyalain? Alright. Oke. Alright. Yang dari man. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Jangan bertanya teh. Kenapa guys? Jadi
Tapi kalau Lumayan, dilihat tapi sih dari nanya apa tugas, ini? meskipun emang belum dicek semuanya ya, baru yang dicek sampai yang ngirimin sampai jam 10 gitu. Untuk yang diagram blok, udah lumayan banyak yang paham, udah banyak juga yang bagus. Tapi Udah banyak kemarin juga yang teh step by step-nya itu udah benar. Tinggal diperdalam aja. Terus juga mungkin ada yang masih koreksi-koreksi atau revisi-revisi dikit. Bisa lebih dipelajari lagi gitu ya. Terus juga yang waktu tugas lapres, banyak juga yang udah bisa, malahan udah bisa sampai yang penyederhanaan yang sampai sederhana banget gitu ya. Padahal kan sebenarnya cuman sampai fungsi alih C per R mana, juga nggak Pik? apa-apa. Tapi ada yang sampai niat banget sampai penyederhanaan terakhir, itu juga Oh, bagus. namanya kereta. Tuh kan. Jadi yang penting Oke. diperdalam aja. Nah, paling yang untuk kuis yang pertemuan Ngopi. 5 nanti San, di saya Discord, bilang dulu San. ke Bapak gitu ya, Panjang kalau saya kelas jawabannya. Nih, PTEA Cukup itu mau gelo pertemuan jelema 5 tuh. kuisnya. Nanti Niat, mungkin San. untuk yang Di lebih Discord, di lanjut Discord. bakalan disampaikan ya, dia bakalan nanya dulu ke Bapak. Jadi untuk approve gitu ya, untuk minta approve Bapak kuis PTAI di pertemuan 5. Jadi nanti bakalan disampaikan lagi ke kalian ya, jadi atau enggaknya di pertemuan 5. Tapi kalau dari yang lapres kalian ini sendiri mah emang maunya pertemuan 5 ya, tugas 2. nggak pertemuan 6. Soalnya kalau yang di kelas sebelah itu pengennya pertemuan 6. Jadi pertemuan 5 minggu ini Jangan berarti. ngopi kok. Mana Pertemuan kan 5 yang sisa, minggu ini mereka pengennya nge-review dulu ya, dari awal sampai tiga akhir. orang. Kalau Baru misalnya di yang tugas pertemuan 3 Ya, limanya mah, kemarin kuis. bisa yang kemarin kayak gini kayak Berarti kalau di kelas ini San. pertemuan 5-nya kuis, jadi di pertemuan ke-6-nya nanti bisa langsung gas ke materi yang baru. Sok. Tuh ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan kuis atau mungkin tentang ini materi grafik aliran sinyal? Ya, nanti belajar statistical grafiknya tuh. Sama tuh kayak orang. Saya izin bertanya. Boleh. Kalau jadi untuk yang grafik aliran sinyal untuk minggu ini nggak ada tugas atau gimana? Kamu jangan nanya tugas. Oh, tugas ada. Ada. Tapi nanti dikirimnya di grup ya. Aduh, Baik, Eh. terima kasih. Siapa itu ditanya, Wan? Oke. Wah. Tugasnya tadi. Hampir sama gitu. Tak. Aduh. Non. Gitu. Tanya San. Atau Hampir abis sama, ini San. aja kali ya. Ada lagi? Sekarang ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Hampir sama. Mana sih tadi kan ulang teh? Ada kayaknya teh. Udah tutup aja. Masya nggak ada di room. Riza ada ya? Riza? Checklist 1 sih Masya tuh. Ada, Bu. Ini ke mana? Mending ibu banget. Santai aja, santai. Berarti Waliudin nggak ada. Bu ya. Masya ini ke mana? Rek naon? Ngapain? Masya sama Waliudin ada konfirmasi nggak ke teman-teman yang lainnya? Sorangan lu Ina. Kenapa ya Waliudin? Tugas Enggak. juga soalnya masih kosong. Masyanya checklist 1 gitu. Kayaknya terkendala jaringan juga kayaknya. Bilang we gitu sih. Ya bukan. Ada lagi yang kan mau sekarang posisinya ditanyakan? checklist 1. Bilang we. Enggak teh aman. Kurang mah. Cukup teh. Oke. Bisa. Karena dirasa cukup, kita tutup aja ya teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi diingatkan kembali, kuis berarti di pertemuan 5, untuk ketentuannya tadi udah disebutkan, terus nanti bakalan ada tugas ya. Tugasnya sebenarnya tugas yang soal nomor 1 diagram blok kemarin, tapi caranya jadi pakai grafik aliran sinyal. Lebih jelasnya nanti dikirim ke grup. Terus tinggal ini sama Masya sama Waliudin nggak ada konfirmasi. Terus kalian juga kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, tanya-tanya atau apa, feel free buat misalnya mau personal chat boleh, mau di grup juga boleh, mau ke aku atau ke Tevida juga boleh, bebas aja gitu ya. Kalau selagi aku bisa jawab, itu aku bantu.
Ya, jangan sungkan pokoknya. Terus kalau misalkan ada yang nggak ngerti, tanya aja. Gitu ya. Nah, karena udah dirasa cukup, jadi mari kita tutup aja kelas sistem kendali hari ini. Terima San, kasih follow banyak nggak, San? untuk partisipasinya, juga untuk perhatiannya. Mau follow nggak? Tetap semangat, bentar lagi kuis. Terus nanti juga kerjakan juga tugasnya ya, ada tugas. Berarti tugas keempat. Ya, tugas keempat berarti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu teh. Terima kasih teh. Halo, halo. Teh besok. Orang sama siapa ke Bogor? Apa mau nanti kan ngebuat jasa manasan Jangan target anjir. Nah, coba. Iya. Emang kemana? Sama siapa gitu sih itu? Boleh, tapi neng adalah makan. Ayo sob. Sob sep. Gis. Ayo bro. Kayak aku Login. makan heula ih. Sok.